Piar ini asalnya dari Kalimantan. Kalimantannya Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Simpang Hulu, Desa Balai Semandang kiri. Yang kanan? Yang kanan temanku ada. Kehidupan sosialnya gimana? Oh, kehidupan sosial yang paling kerasa tuh panggilan Mas. Tapi itu betul, benar kan? Sorry. Panggilan Mas, jadi Bukannya panggilan Mas dan Mbak itu sesuatu yang general gitu kan? Ya, seluruh Indonesia manggilnya Mas, Mbak. Enggak, orang Pontianak tuh manggilnya Bang. Atau Kak, Sumpah. Iya, bukan Mas. Kalau orang Cilacap tuh makan nasi gak sih? Orang Cilacap makan nasi sih. Oh. Kira makan capcay. Emang Cilacap sih capcay sih. Halo teman-teman semua, kembali lagi konten namanya juga mahasiswa. Nah, di konten kali ini, konten perdana, aku udah ngajak temanku namanya Piar Nuras Lamana. Bukan mahasiswa. Oh, bukan. Enggak, mahasiswa juga. Kita mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Berarti bisa dibilang semester 1 ya? Iya, maba. Kita masih maba. Nah, lupa coy ini apa? Apanya? Kita diurutannya. Udah ngobrol aja kayak. Kalau orang Cilacap tuh makan nasi gak sih? Orang Cilacap makan nasi sih. Oh. Kira makan capcay. Emang Cilacap sih capcay sih. Mungkin kita berangkat dari nama dulu. Namamu ini sangat unik ya. Betul. Nama dia Piar Nuras Lamanau. Bisa dijelasin nggak? Piar Nuras Lamanau itu ada filosofi atau artinya apa? Ya, sebelumnya breakdown. Namamu? Namaku ada depannya, cuma itu nama baptis, jadi nggak dipakai di kakak karena daftar kakak belum dibaptis. Jadi nama asliku tuh Christian Piar Nuras Lamanau. Artinya ada Christian ya? Iya. Christian tuh nama baptisku. Yang Christian tuh Chris tuh Kristen. Maksudnya keluarga Kristen. Iya, betul sekali. Pian tuh bahasa kampungku yang artinya pertama, jadi Christian, orang Kristen pertama. Oke. Terus Piar tuh dari bahasa India yang artinya cinta. Oke. Terus Nuras itu kalau di kampungku ada namanya kayu nuras. Jadi dia tuh kayu yang pertama ditancap kalau mau bangun rumah. Oh, kayak fondasi gitu ibarat. Fondasi pertama. Jadi dia yang filosofinya mungkin kokoh gitu. Dan juga maksudnya dia kokoh dan juga dia Tegak. tulang punggung pertama. Oke. Kok tegak? Ini biasa orang Cilacap Iya. kan. Terus Lamanau diambil dari seorang panglima dari kampungku. Oh, Lamanau itu bukan marga dari daerahmu gitu. Bukan, kami nggak suku Daegu nggak punya marga gitu-gitu. Tapi itu akan kujadikan nama keluarga nanti. Oke. Sebelumnya karena semua adikku pakai. Oh, pakai Iya. juga. Jadi adikku yang kedua Cesarimai Tiara Lamanau, yang ketiga Sultan Nuri Abnova Lamanau juga. Jadi akan dipakai jadi nama keluarga nanti. Terus-terusan. Betul. Kusuruh mereka juga. Kalau enggak aku bakar. Oke, sebelumnya jadi Piar ini asalnya dari Kalimantan. Kalimantannya Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Simpang Hulu, Desa Balai Semandang kiri. Yang kanan? Yang kanan temanku ada. Sumpah, berarti desa apa tadi? Desa Semandang kiri. Semandang kiri. Berarti Balai ada Semandang kiri. Ada Balai Semandang kanan. Ada. Ada arah lain mungkin? Enggak ada, kan ada kanan Oh, kiri. kiri. Cuma dua aja dong. Enggak ada tengah. Tengah lurus. Masa Balai Semandang lurus? Iya. Ya, betul. Berarti merantau betul kan? Merantau. Dan fun fact, ini pertama kali saya pergi keluar Pontianak sendiri, tidak ditemani. Dan ya gitulah, tahu lah Jogja kayak gimana. Wah, kayak gimana? Hah?
biasa aja. Ya kayak Pontianak, cuma lebih panas Pontianak aja. Di mana Pontianak? Pontianak itu suhunya berapa? Suhunya tinggi. 30? Nggak tahu, aku nggak pernah ukur, nggak pernah pakai termometer untuk. Karena kan aku dari Cilacap ya. Cilacap kan kota pantai. Betul. Ya mungkin 30 lah. Sepanas-panasnya mungkin 32. Oh. Ya mungkin 32 sampai 36 mungkin. Nggak tahu lah. 36? Karena tubuh Katulistiwa. Oh iya betul sih. Pontianak kan tubuh Katulistiwa. Panas. Nggak tahu 36 mungkin ya. Aku nggak pernah ukur. Pokoknya panas lah. Terus kita awalnya ketemu itu di kelas Kelas A. kelas A. Jadi kita satu Universitas Atmajaya Yogyakarta. Satu kelas juga. Satu kelas di semester 1 ini. Nah, kenapa kita bisa saling kenal? Karena jujur first impression aku lihat Nathan, Oh, iya. dia suka komedi. Saya juga suka. First impressionku lihat Piar itu manusia tinggi berkacamata yang pakai sweater Chainsaw Man. Bagus. Iya karena pas zaman- itu animenya belum keluar, tapi udah punya ya. tapi dia udah pakai sweater Chainsaw Man. Jadi dia tinggi, pakai daleman kerahnya warna merah, Betul. sweater warna hitam, punggungnya Chainsaw Man, dengan masker dan kacamata itu terlihat wibu sih menurutku sih. Oh iya. Apakah benar? Tidak. Oh, tidak. Saya tidak mengakui hal itu. Nonton anime ya. Oh, tapi anime tidak wibu. Terus kita kan berasal dari daerah. Berarti kamu nih Kalimantannya kota atau daerah? Kalimantan. Desa Kalau gitu? desa, kalau aku sempat tinggal di kota juga pernah. Karena aku SMA kan SMA di Kota Pontianak. Di Tapi Kota Madianya. Kota Madia itu kabupaten ya? Bukan lah. Kota Madia itu provinsi dong. Oh, Iya. ibu kota. Provinsi Kalimantan Iya, Barat, iya. ibu kota Pontianak. Kota Madia. Tapi mostly kehidupanmu selama 18 tahun. Selama 18 tahun dari kecil sekali. Iya, itu banyak menghabiskannya di kota atau di desa? Jujur mungkin di desa ya, lebih banyak kenangan yang tercipta di desa dulu daripada waktu di kota. Jadi Kan, iya. jadi kita itu dulu ya, kita kayak apa, dari lahir sampai aku berangkat ke sini, boleh? Mungkin itu lama banget. Jadi mungkin aku ringkasnya jadi dari SMA dulu. Kan ini kontennya namanya juga mahasiswa. Oke. Jadi mungkin recap dari SMA, terus kenapa memilih kuliah sampai kuliah di sini itu persiapannya gimana? Boleh. SMA-nya di SMAS Gembal Baik. apa itu? SMA itu kan sekolah menengah atas. S-nya apa? Swasta. Iya sih betul juga. Oh iya betul sih. SMA aku sih SMAN ya karena negeri. Katolik. Katolik. Bukannya kalau Katolik itu sepengetahuan kalau Katolik itu setelah nama instansinya ada K-nya. Di misal SD, K-nya itu karya. Oh, enggak. SMAS. Kalau nggak salah. Tapi di rapot tuh seingatku cuma SMA aja, nggak ada SMA. Terus kenapa kamu tambahin S tadi? Karena biasa kalau itu dibilang itu SMAS, Iya. Gembala Baik. SMAS Gembala Baik. Pontianak. Sorry kan disebut swasta karena ada negerinya. Jadi pembeda gitu. Enggak ada. Karena Enggak ada SMAN iya. Gembala Baik gitu enggak ya? Enggak ada dong. Oke. Aneh juga. Masa ada patung Yesus gitu? mulai aneh. Udah ya. Kalau teman-temanmu sekarang gitu ya, yang dari SMA lihat kamu gitu, Ya. itu kalau aku tanya dulu Piar ketika SMA itu anaknya gimana? Kira-kira mereka akan jawab apa? Mereka akan jawab gimana ya? Gak tahu aku. Mereka bisa jawab apa ya? Menurutmu Piar semasa SMA, Ya. kan 3 tahun tuh SMA, Ya. itu anaknya lagi gimana sih menurutmu? Biasa aja. Enggak
pintar atau berorganisasi? Enggak, biasa aja. Anak yang ikut arus. Ikut arus, going with the flow. Betul. Kayak tugas ada Kerjakan ya. kerja kelompok datang. Iya. Sekolah lempeng lah. absen. Ya, Lempeng. Ya. lempeng. Hidup-hidup karyawan Jepang lah. Tahu nggak sih di Jepang itu karyawan Jepang ya itu apa ya tingkat depresinya itu tinggi, kamu tahu kan? Iya. Terus apakah kamu depresi di SMA? Enggak. Karena online. Tapi ketika kalau di SMA aku Iya. 3 tahun SMA, terus kelas satunya setengah tahun offline, terus ada COVID, jadi online tuh mungkin hampir sekitar 2 tahun, terus baru dari pertengahan berarti pertengahan kelas, kalau kelas 3 itu berapa sih? Plus 3. 12. Maksudnya? Iya, kelas 12 itu baru masuk lagi. Dan kita kan harus ada ujian yang kayak rekap dari materi kelas berapa? 10 sampai 12. Nah, itu kan pusing, cuy. Iya. Kamu nggak merasa apa gitu? Enggak. Nggak merasa terbebani gitu? Enggak. Emang SMAS itu S-nya simpel ya kalau nggak salah? SMAS, S-nya serius. Oh, serius? Enggak. Jadi kami kan kita nih satu angkatan ya. Jadi pertengahan kelas 12 itu kami juga masuk untuk belajar dulu. Iya kan udah mulai masuk. Ya, terus ujiannya di sekolah. Cuma kami ujiannya pakai HP. Terlihat sekali perbedaan saya dari Kabupaten Cilacap, ujiannya masih pakai kertas. Ya. Jadi kalau mau nyontek-nyontek itu masih lempar-lemparan, sobek-sobekan gitu. Oh, zaman kalian masih? Iya. Kalian di Pontianak pakai label nggak sih? Kalau ujian tertulis label buat kayak nimpa tulisan yang salah gitu. Ada label. Oh, ada. Kita kan pakai itu buat tuker-tukeran, ada di belakangnya ada tulisan gitu. Oh, enggak. Kami kan itu sistemnya karena mungkin cuma nggak tahu juga, tapi mungkin karena masih takut dengan COVID, jadi disuruh bawa device pakai HP atau laptop masing-masing aja. Dan ujiannya pakai Google Form. Iya, betul sekali. Itulah mengapa S-nya serius. Terus apa ya? Nilainya bagus nggak sih? Apa kamu di sana termasuk yang pintar biasa? Pintar apa biasa kalau? Biasa. Biasa. Pintar dan biasa itu langsung. Oh. Jadi Jadi bisa di beberapa pelajaran yang enggak teknis gitu, kayak maksudnya pelajarannya misalnya pelajaran yang tidak aku kuasai itu seperti BI itu aku susah banget karena diatur apa ngatur-ngatur gitulah. Tapi kalau jadi misalnya Indonesia ngatur gitu maksudnya? bukan gitu. Maksudnya pelajarannya tuh aku merasa kayak harus sesuai harus ini poin-poinnya gini. Tapi kalau di luar itu kayak waktu SMA ya ini ngomongnya kayak PKN atau PKN atau agama gitu, itu kan biasanya saya tuh aku orangnya yang liar lah kira. Jadi unik gitu maksudnya? Iya, liar dan unik boleh. Pokoknya aku bisa menyurahkan apapun yang ada di pikiranku dengan mudah gitu. Kamu tahu istilah saklek nggak sih dalam bahasa Jawa? Apa? Saklek itu kayak kalau udah kayak gitu ya gitu. Saklek itu kayak apa ya? Istilahnya kayak gitu sih. Kalau udah kayak gitu, coba ambil contoh dulu. Kayak Kalau itu tangga gitu kan. misalnya kita ngerjain soal matematika gitu. Iya. Ada rumus paten yang harus kita pakai. Iya. Ya udah kita pakai itu gitu. Iya, kalau misalnya kamu tadi yang mungkin buat anak-anak yang out of the box gitu ya. Ya. Kalau disuruh sesuai dengan metode alur-alur gitu rada nggak enak gitu, ada nggak suka, betul nggak sih? Betul. Tapi aku ke yang bebas aja. Maksudnya? Iya, maksudnya nggak harus pakai contoh itu. Kalau dapat hasilnya pun ya pakai aja. Maksudnya
Jadi aku bilang apa liar otakku gitu, bukan kreatif gitu. Unik sih mungkin. Unik, lebih unik. Katanya. Katanya. Iya sih. Kata yang bisa dipakai mungkin unik gitu. Unik, karena nggak bisa bilang kreatif, takut. Udah. Maaf ya. Oke. Sampai. Ya gitu. Kalau Cilacap kayak mana? Kan kalian tadi dibilangnya udah online tuh, tiba-tiba harus ujian pakai kertas. Iya. Stres. Pastinya struggle, terus juga kita malah nggak baca materi. Kita nggak paham karena basicnya kalau online itu basicnya blast, nggak tahu apa-apa gitu, betul-betul nggak tahu apa-apa. Jadi kita bermodalkan apa ya, yakin aja, terus juga segala device percontek-contekan yang kita punya, label, terus juga kalau misalnya ada ujian matematika itu kan dikasih kertas untuk, kalau di aku namanya oret-oretan gitu, buat yang ngitung apa kan, nah itu disobek-sobek tuh biasanya tuh, dilempar-lempar. Terus ya kembali lagi kan tadi masa SMA-mu. Terus kenapa kamu mau melanjutkan ke perkuliahan? Oh, jawaban simpelnya karena aku tidak mencari kerja dulu. Oke. Masyarakat di sekitarmu itu bisa dikatakan mindsetnya itu gimana sih terhadap kayak kan pemerintah wajib belajarnya itu 12 tahun, berarti kan sama SMA. Sama SMK. Iya, dan sederajat lainnya. Terus kalau mau melanjutkan ke perkuliahan berarti kan kayak kesadaran dari diri dan keluarga ibaratnya ya, iya, sebagai tonggak pendanaan ibaratnya. Betul. Teman-temanmu itu mindsetnya gimana? Teman-temanku berpandangan ke aku kuliah gitu. Iya. Ya nggak tahu, support aja mungkin, kayak yang lain pun karena aku SMA-nya bukan di daerah ya, aku SMA-nya di itu kota. Kebanyakan teman-temanku juga itu kuliah juga semuanya. Kuliah. Iya. Jadi ya sama aja sih kayak anak biasa. Kalau aku ngerasanya ya kuliah, ngejar gelar dan lain-lain. Ya sih, itu betul sih. Betul kan? Betul. Ngapain kita kuliah kalau nggak ngejar gelar? Betul. Belajar untuk hidup, seumpamanya kayak belajar cuma buat nyari makan, ya kerja aja lah langsung. Ngapain? Sorry. Sebelumnya gelar kita kan mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Itu gelarnya SO, bukan? Itu kayak komputer atau informatika? Iya. Nggak tahu. SIKOM kan? SIKOM kayak SIKOM kan? ilmu komunikasi kan? Ya SIKOM. Jadi mohon. Jadi teman-teman mohon maaf kalau salah ya. Jadi boleh jawab di kolom komentar juga. kami soalnya mahasiswa baru semester 1. Jadi belum tahu apa-apa. Terus menurutmu? Iya. Maaf ya. Apa? Menurutmu pandangan perbedaan mengenai universitas swasta dan negeri itu gimana sih? Terkhususnya di daerahmu gitu. Oh, cara pandang khususnya kayak. Iya. Mungkin ibaratnya kalau gampangnya ya IPA IPS itu kayak gimana? Iya. Terus kalau juga kayak SMA SMK. Nah kalau sekarang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Itu kalau aku memandangnya sih, kalau pandangan pribadi ya biasa aja, kayak negeri ya udah selesai udah, tapi pandangan keluarga sangat berbeda. Oke. Betul kan? Jadi ya masih disuruh tes, kalau selalu ada kata kalau bisa negeri ya negeri. Iya gitu. Betul kan? Betul. Berarti daerah-daerah. Betul. Kalau bisa negeri ya negeri. Padahal secara itu belajarnya pun tetap sama, cuma bayar uang gedung aja. Iya sih, betul sih. Iya kan? Jadi dan juga kemarin aku sempat ikut semua jenis tes itu, dari yang SN ikut, Sumpah. ya SB ikut, sama yang Atma ikut. Oke, kita runtutkan dulu. Ya. SNPTN sama pendaftaran Atma itu duluan mana kamu? SN. Jadi SNPTN itu kamu dapat. Jadi buat teman-teman kan
SN itu kan ibaratnya dipilihkan sama sekolah kan, Betul. anak-anaknya yang sekiranya mampu, Betul. yang ibaratnya ya di sekolah itu top-topnya lah yang dimasukin ke SN ini. Betul. Berarti kan bisa diindikasikan kalau Piar ini di SMA-nya cukup intelek lah. Biasa sih. Terus kamu milih di mana? Oh, itu SN ya, SN SN-nya masukin di mana? kemarin aku tes UGM. UGM. Jurusan? Jurusannya apa? Teknik biologi atau kayaknya teknik lingkungan gitu. Pokoknya berhubungan dengan lingkungan. Cuma nggak lulus. Karena aku dari IPS. Iya. Oh, iya. Karena di negeri kan kalau misalnya Iya. IPS nggak bisa ambil prodi yang saintek, tapi kalau yang IPA atau saintek itu masih bisa Bisa. ke saintek dan sosum Sosok, betul. gitu. Ya, tuh. Terus UTBK, berarti kan SBMPTN, itu kamu ikut lagi? SBMPTN ikut lagi. Itu aku ambil di UGM pertamanya yang bukan UGM. Itu Brawijaya. Brawijaya. Malang, Brawijaya Malang. Aku Oke. paling ingat. Ambil Brawijaya Malangnya teknik industri kalau nggak salah, terus satunya lagi di UNTAN, Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Oh, di Pontianak ada universitas namanya Universitas Tanjung Pura. Iya, tesnya di sana, tapi Oh, aku iya. nggak ngambil di sana gitu. Sama. Enggak. Iya. Aku tes di sana. Tapi Yang pertamanya Brawijaya, keduanya tetap UGM. yang prodi yang tadi lagi. Iya, ilmu teknik lingkungan. Terus? Karena ya aku aware aja dengan lingkungan. Oke. Walaupun Karena buat teman-teman ya, Piar ini selama di kelas itu aku melihatnya itu kayak anak yang apa ya, vokal gitu terhadap isu-isu tertentu gitu. Dia berani ngomong kalau misalnya ada tanya jawab dan segala macam itu, dia vokal terhadap isu-isu tertentu. Apakah mungkin lingkungan itu sesuatu yang vokal kamu gaungkan gitu? lebih ke lingkungan sekitarku ini aja sih, apa, relatable gitulah, itu intinya. Kayak Oke. jadi isu-isu yang itu tuh pernah terjadi, jadi aku ada contoh paling ini gitu. Jadi karena relate gitu Iya, karena dalam aku- kehidupan kamu. Iya, dan aku kan kalau ngomong harus punya ranahnya, nggak berani ngomong kalau nggak punya ranahnya. Harus punya fondasi sendiri kan. Iya, harus punya. Nama tengahmu Nuras, fondasi Asik. rumah pertama, kayu pertama. harus punya ranah Oke. ranah di arti, maksudnya dalam artinya tuh kayak mungkin paham dikit-dikit Iya. lah gitu. nggak kosong lah. Enggak kosong, enggak yang apa, angkat tangan nanya tapi nggak tahu apa yang ditanyain, kayak kenal tuh. Oke. Itu aku sih sebetulnya di awal di kelas. Ya. Nathan. Oke, iya maksudnya Nathan. Makanya aku lihat Nathan. Iya. Emang siapa sih? Kan Nathan. Iya kan betul. Biar Nuras N-nya Nathan emang. Betul. Oh, iya. Terus lanjut lagi setelah UTBK itu ditolak lagi berarti. SB. Iya. SB, jadi sebelum SB aku daftar Atma dulu. Oh ada. Ya, Atma diterima. Kita selesaiin yang SB dulu deh. Oh ya. Diterima atau gimana? Hah? Karena aku, iya itu nyambung, karena aku diterima di Atma, aku SB asa itu, malas aku ngerjainnya. Jadi karena Atma udah diterima, udahlah sama-sama ke Jawa pun aku pikir gitu kan. Cuma beda bayar uang gedung tadi kan. Jadi aku ngisi SB-nya biasa-biasa aja ya. Aku isi yang ya sekiranya bisa lah. Jadi aku nggak ada persiapan. Jujur persiapan untuk SB ku ya cuma baca buku UAS itu, tau kan UAS yang 1000 pertanyaan, 1000 soal pasti lulus SBMPTN. Aku baca itu, tapi tidak dikerjain. Iya, Baca banyak banget temanku yang punya dulu tuh bukunya kayak kamus gila. Iya. Itu kayaknya nggak selesai dibaca sih harus. Memang nggak dibaca. 10 soal kerja habis itu pergi main. Kan gini, Piar memilih prodi-prodinya yang di PTN itu kan Iya. saintek gitu. Iya. Basicnya kan IPA. Terus Iya. Piar kan SMA-nya IPS. Iya betul. Terus kenapa pas memilih swasta
itu jadi apa ya? Jadi Langsung. sosum gitu. Iya. Kenapa ilmu komunikasi yang kamu pilih itu kayak berbanding Terbalik dengan apa yang aku ambil waktu itu Iya. ya, Inggris. Lingkungan, tadi UGM-nya apa? Bukan, Brawijayanya industri. UGM Industri. lingkungan, Brawijaya industri. Oke, industri sama lingkungan itu mungkin emang rada bertolak belakang sih. Terus ditambah komunikasi gitu sekarang. Kenapa kamu pilih komunikasi? Karena iya. Jadi sebelum semua itu aku memang udah ngincar ilmu komunikasi, Oke. tapi di negeri. Dan waktu itu aku cari-cari di negeri itu maksudnya ilmu komunikasi kan kalau di negeri masuknya jadi Visipol ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalau nggak salah ya setahuku kalau di negeri yang pakai nama Visipol itu cuma UGM. Oh, Kalau nggak salah ya. oh iya. Jadi kalau universitas lain sih kayaknya masih pakai nama Visip aja. Visip aja. Iya, Visipol UGM. Ya pokoknya intinya aku selalu nyari fakultas-fakultas yang kayak gitu karena dari SD, SMP, SMA aku tuh sering itulah ikut kegiatan gitu-gitu, terus banyak ngomong juga, dan sampailah di kelas tuh yang kamu bilang tadi, jadi aku aware gitu dengan apa. Iya. Terhadap isu-isu. Iya, isu-isu yang yang ada di masyarakat. iya itulah. Jadi aku memang udah mau ngarahnya ke situ, tapi setelah aku pikir-pikir pada saat itu ya waktu SMA aku mikir kayak Ilkom ini jadi apa gitu. Pernah dong mikir gitu kayak Iya. Ilkom ini sebenarnya dia kan maksudnya mencakupnya luas ya. Ilmu komunikasi itu Iya. ilmu komunikasi adalah ilmu yang apa? Semua ilmu tuh ada gitu masuk. Jadi dia nggak hanya spesifik belajar ini kamu nanti jadi ini gitu. Iya. Iya, makanya aku mikir kayak nanti habis itu aku mau ngapain gitu. Sampailah aku lihat abang-abangku yang teknik kan. Jadi aku coba aja teknik, terus aku berkaca dan dengar-dengar dari dia ada yang dari IPS pun bisa masuk teknik. Jadi aku iya, coba yang swasta itu bisa dari yang IPS bisa ke program-program yang IPA kan? bisa. Itu jadi aku coba-coba aja dan memang ditakdirkan Tuhan, kembali lagi ke pribadi masing-masing, dan ditakdirkan Tuhan bahwa masuk ilmu komunikasi. Dan aku lihat juga Atma kemarin kalau nggak salah udah itu akreditasi ilmu komunikasinya udah bagus. Jadi langsung aja ambil aku. Aku kalau bilang itu Pian itu jiwanya aktivis. itu tumbuh dari mana? Kalau apakah dari pendidikan keluarga atau dari sosial atau dari kayak pengalamanmu tadi itu? Aku nggak tahu juga ya, mungkin itu tumbuh karena keluarga mungkin juga bisa, atau lingkungan juga bisa. Terus itulah kenapa kami dibilang dekat enggak sih, tapi cukup kalau misalnya ngobrol itu pasti nyambung karena sama-sama peduli aja kami. Jadi kalau komedi kebetulan mirip-mirip, terus sama-sama peduli sosial gitu. Makanya kemungkinan besar bersama Mas Cilacap ini akan lama.